Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji dan syukur, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di kajian Rabu malam The Rabbanians. Apa kabar semua brothers and sisters? Alhamdulillah baik, kita ketemu lagi ya di sini ya. Udah pada makan? Belum, nanti habis ini kita makan. Pastinya sebelumnya kita mulai, salawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga kepada istri-istri beliau dan juga para sahabat dan kita pengikutnya hingga akhir kelak nanti. Dan pastinya gimana nih, berapa hari ke belakang hujan terus ya? Alhamdulillah hujan terus, tadi juga hujan. Ada yang kehujanan? Cuci tangan, nanti dapat hadiah. Tolong ya, yang kehujanan dapat hadiah, alhamdulillah ya. Dan juga semoga hujannya yang beberapa hari ini diberikan oleh Allah menjadi hujan yang berkah ya, yang penuh dengan rizki. Dan misalkan brothers and sisters ada yang lagi kena musibah atau ya contoh yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan juga menjadi penggugur dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Takmir Masjid Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, kemudian juga terima kasih kepada Asia alumni Sekolah Islam Al-Azhar, pada panitia dan juga kepada Musinin, pada brand yang sudah mendukung kajian The Rabbanians dari tahun 2015. Alhamdulillah. Dan insya Allah kita hari ini akan mengkaji sebuah hal ya, yang dimana kita tahu ini mudah diucapkan tapi kadang susah kita lakukan, yaitu sebuah kata, sebuah sifat, yaitu ikhlas. Nah insya Allah nanti kita akan mengkaji ilmu hari ini bersama Ustadz Hamdi Sholah Al-Bakri Hafizahullah Ta'ala, dan insya Allah sebentar lagi beliau sudah hadir di sini. Dan sebelum kita mulai, mari teman-teman brothers yang masih di belakang silakan agak maju ke depan untuk bisa mendekat lagi ke sumber ilmu. Silakan, mari. Bapak ini sendirian, silakan maju. Yang sisters juga mungkin apabila ada sempit diberikan ruang sedikit untuk teman-temannya yang ingin join ya. Nah alhamdulillah. Yang pasti brothers and sisters jangan lupa selain ikhlas kita datang ke sini harus meluruskan satu, yaitu niat ya. Jangan sampai kita datang ke Masjid Agung Al-Azhar ini niatnya geser bukan untuk mengkaji ilmu karena Allah ya. Nasihat buat anak pribadi juga. Tapi sebelum itu mari kita sedikit ice breaking ya mungkin ya. Biar lebih seru dan lebih semangat lagi untuk kaji ilmu sambil kita menunggu Ustadz hadir. Anda pengen memberikan sedikit ini nih. Ini kayaknya kalau datang masih muda semua nih. Anda pengen tahu di sini yang masih kuliah S1 tunjuk tangan. Sebelah kiri. Dari mana? BSI, ada sebelah kiri. Oh, ada yang kuliah S1. Pengen lihat nih, memberikan apresiasi pada teman-teman kuliah yang pastinya, ini kalau kuliah lagi apa sih? Ujian? Lagi ujian nggak? Belum ya? Nah, di banyaknya deadline, lagi kuliah? Masih kuliah S1, 2, nanti tolong ya dicatat ya. Sebelah kanan, kuliah S1. Juga S1, siap. Sekarang yang S2. S2. Yang sisters juga ya, S2, ada satu sebelah kiri, oke, udah lulus S2 udah ya. Sebelah kanan ada S2, Bapak S2, Masya Allah, Barakallah Fik. Sebelah kanan saya ada S2, Bapak S2, Masya Allah. Kita harus tetap semangat ya mengkaji ilmu, selain ilmu syar'i juga ilmu dunia yang bermanfaat ya. Nah kanan yang sisters juga jangan lupa. Dan sekarang yang pertama kali hadir di The Rabbanians sebelah kiri. Tadi udah nunjuk tangan belum? Belum? Udah? Udah belum? Belum. Nah jangan bingung saya. Geleng-geleng tapi mangguk. Belum ya? Baru pertama kali, Masya Allah. Sebelah kiri ada teman-teman? Ada 2. Berapa? 4. Sebelah kanan tadi udah ya? 1, 2, 3, siap. Sebelah kanan saya. Nggak ada. Nah Masya Allah. Tadi yang ditunjuk
Jangan ragu, insya Allah abis kajian ya akan mendapatkan hadiah dari Dramanian. Sedikit bingkisan sebagai penyemangat agar insya Allah kita selalu istiqomah dalam mengkaji ilmu syar'i ya. Dan kemudian jangan lupa brothers and sisters, nanti di akhir kajian kita juga akan membagi hadiah cash money. Jadi untuk brothers and sisters jangan lupa catat kajiannya karena nanti Ustadz akan memberikan pertanyaan ya, akan memberikan pertanyaan seputar dari kajian kita kali ini. Oke, alhamdulillah Ustadz Hamdi sudah hadir. Jadi mari kita luruskan niat teman-teman semua. Yang pastinya tolong untuk brothers and sisters yang membawa anak kecil ya, harap dikondisikan anaknya. Kemudian handphone harap di silent agar tidak mengganggu juga. Dan kemudian satu lagi siapkan catatannya. Ya, kita catat kajian hari ini agar nantinya kita bisa murojaah dan mengamalkan ilmu yang kita dapat hari ini. Ya. Dan juga untuk teman-teman yang belum follow The Rabbanians, jangan lupa @The Rabbanians dan juga jangan direcord. Karena apa? Karena nanti insya Allah kajian hari ini dan kemarin-kemarinnya juga kita record secara live ada di YouTube kita di The Rabbanians. Jadi banyak banget faedah-faedahnya yang kita dapatkan di situ. Jadi nggak usah direkam-rekam, tinggal nonton ulangnya di channel kita. Baik, tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, kita persilakan Ustadz Hamdi Salah Arbaki untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar antum? Sehat? Macetnya luar biasa Ustadz? Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita juga masih bisa bertemu kembali. Mau Ustadz Hamdi Ustadz ya? Alhamdulillah. Setelah sekian lama Ustadz. Lumayan ya. Lumayan. Nah Ustadz, kita langsung mulai aja kali ya Ustadz ya. Kita hari ini itu akan membahas satu hal yang tadi saya sempat info bahwa mudah diucap mungkin Ustadz ya. Tapi kadang susah tuh untuk kita terima, kita lakukan. Apalagi misalkan ada satu hal permasalahan, ya kan, kena musibah, atau bahkan mengamalkan sesuatu, tapi kita belum tahu nih Ustadz, ikhlas apa tidak. Mungkin boleh nih Ustadz, nasihat buat kita dengan judul yang kita bawa hari ini adalah ikhlas itu butuh perjuangan agar kita bisa melaksanakan ikhlas itu dengan sebaik-baiknya. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memudahkan, memberikan taufik dan hidayah sehingga menggerakkan hati kita untuk datang ke majlis ini. Dan yakinlah teman-teman sekalian bahwa apa yang sedang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah di antara cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita bukan cuma sekedar mengisi waktu di sini, kita bukan cuma sekedar mungkin jalan sama istri, sama suami, atau sama teman, ya, mampir sekalian ke masjid. Tidak hanya sekedar itu teman-teman sekalian, tapi ini adalah bagian dari cara kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagaimana kita berharap pahala pada saat kita melaksanakan sholat, kita berharap pahala pada saat kita berpuasa, kita berharap pahala pada saat kita bersedekah, maka kita juga berharap pahala pada saat kita duduk di majlis ilmu seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Sehingga tanda dari kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah pada saat hamba tersebut dijadikan memahami agama dengan baik. Sehingga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan kepada kita semua. Dan semoga Allah memberikan ganjaran yang sempurna untuk kita semua. Teman-teman sekalian,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan adalah kewajiban yang harus kita perjuangkan. Sehingga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk ikhlas. Di antaranya adalah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah, tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam beramal, dalam menjalankan agama yang lurus, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan itu adalah agama yang lurus, kata Allah. Kemudian juga dalam surat Az-Zumar ayat 2, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin." Beribadahlah engkau kepada Allah dengan ikhlas. Kemudian juga dalam surat Az-Zumar ayat 11, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya semata. Sehingga keikhlasan adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu pasti ada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sehingga niat yang ada dalam diri seseorang, yang ada dalam hati seseorang, ini sangat menentukan agama kita. Sangat menentukan amal soleh yang kita kerjakan. Apakah dia akan berbuah pahala atau tidak. Intinya adalah pada keikhlasan yang ada dalam hati kita. Sehingga dalam sebuah ayat juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami datangkan amalan-amalan yang telah mereka kerjakan, kemudian kami jadikan menjadi debu yang berterbangan. Ya, bayangkan fenomena di mana seseorang di hari kiamat kelak membawa amal soleh yang dia sudah kerjakan, dia sudah perjuangkan berbagai macam kebaikan, dari mulai sholatnya, puasanya, sedekahnya, hadir di majelis ilmunya. Ketika dia membawa begitu banyak amalan, ternyata Allah jadikan amalan-amalan tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah karena hilangnya keikhlasan di hatinya pada saat dia mengerjakan amalan tersebut. Ya, dan keikhlasan ini sesuatu yang sekali lagi perlu diperjuangkan, perlu diusahakan. Dan hakikat dari ikhlas adalah pada saat seseorang melakukan sebuah amalan, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat dari keikhlasan. Dia melaksanakan sholat yang dia kerjakan untuk Allah. Pada saat dia bersedekah, sedekah yang dia keluarkan bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, bukan untuk mendapatkan imbalan dari manusia, tapi dia bersedekah karena dia ingin mendapatkan surga. Pada saat dia belajar ilmu agama, dia cari informasi, kajian-kajian hari ini, besok, dia luangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Tujuannya bukan untuk berdebat sama teman kantornya. Kagak. Dia bukan lagi mau menunjukkan bahwa dia ini hebat, pinter, ilmunya banyak. Bukan itu tujuan pada saat dia hadir di majelis ilmu. Tapi dia hadir di majelis ilmu, dia sadar bahwa ini adalah ladang pahala yang dia bisa masuk surga karenanya. Ini adalah ladang pahala yang bisa mengikis habis dosa-dosa yang selama ini dikerjakan. Seseorang sadar bahwa dia butuh ilmu agama agar menguatkan kakinya di atas agama, agar dia senantiasa istiqamah, agar hatinya bersih supaya dia semakin rajin beragama. Ini adalah niatan yang seharusnya hadir di hati kita pada saat kita hadir di majelis ilmu. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari keikhlasan, yaitu pada saat seseorang beramal
tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Murni dan bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menjelaskan tentang makna dari keikhlasan itu sendiri adalah surat An-Nahl ayat 66, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah." Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak itu terdapat pelajaran bagi kalian. Apa pelajarannya? Kata Allah, "Nusqikum mimma fi butunihi." Kami berikan kalian minum dari perut hewan ternak. Apa maksudnya? Minum di sini? Dari perut hewan ternak keluar apa? Susu. Min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara darah dan kotoran kami keluarkan susu khalisan. Lihat, Allah menggunakan kata-kata ikhlas dalam mensifati susu yang keluar dari perut hewan ternak. Labanan khalisan, susu yang khalis, sa'igan lisyaribin, yang enak untuk diminum. Apa arti khalis di sini? Kata para ulama, artinya adalah murni, bersih. Yang keluar dari perut hewan tersebut adalah susu 100%. Padahal di ayat yang sama Allah mengatakan bahwa susu ini keluar di antara apa dengan apa? Antara kotoran dan darah. Tapi pada saat susu itu keluar, ternyata tidak ada satu titik pun kotoran, tidak ada satu titik pun darah di susu tersebut. Betul tidak? Ini adalah hakikat keikhlasan. Lihat bagaimana Allah menamakan susu yang murni dengan susu yang khalis. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa di dalam surat An-Nahl ayat 66, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari makna keikhlasan, yaitu murni, bersih, tujuannya jelas, clear bahwa dia melakukan sebuah amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berharap manusia, dia tidak berharap sanjungan. Dan ini adalah syahwat yang ada pada setiap diri manusia. Betul tidak? Kita dipuji, Masya Allah ya, girangnya luar biasa. Apalagi yang muji banyak orang. Betul tidak? Ya, kita posting satu postingan, ya antara postingan yang di like sama satu orang, sama yang 100 orang, antum lebih suka yang mana? Semakin banyak yang suka, semakin dia senang. Dan ini hati-hati teman-teman sekalian, ini adalah syahwat yang sangat berbahaya. Seseorang punya syahwat kepada lawan jenis. Seseorang punya syahwat kepada harta. Seseorang punya syahwat kepada jabatan. Tapi ada satu syahwat yang terkadang kita lalai untuk menghindar darinya. Yaitu syahwat berupa suka untuk dipuji. Suka untuk tampil. Suka untuk dieluk-elukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menghancurkan agama kita. Sehingga dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bahaya ria pada saat seseorang beramal untuk dilihat oleh orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati sahabat-sahabatnya sedang berbicara, sedang berkumpul. Ternyata mereka berbicara tentang fitnah Dajjal yang akan datang di akhir zaman. Dan kita tahu bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar, fitnah yang sangat berbahaya. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ya barang siapa yang mendengar tentang datangnya Dajjal, hendaknya dia menjauh darinya. Jika Dajjal datang dan aku di antara kalian, sesungguhnya aku yang akan melindungi kalian. Akan tapi kalau aku sudah tidak ada, kata Nabi, maka setiap orang melindungi dirinya sendiri. Fitnah yang sangat besar. Bahkan dalam hadis lain Nabi SAW juga menyebutkan bahwa setiap Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pasti menjelaskan kepada umatnya tentang bahaya fitnah Dajjal. Sahabat-sahabat sedang berbicara tentang fitnah Dajjal. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Ala unabbi'ukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal." Maukah kalian aku beritahukan tentang satu keburukan yang aku lebih khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal? Allahu Akbar. Lihat, apa yang lebih besar daripada fitnah Dajjal? Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan perkara yang lebih Nabi khawatirkan terhadap sahabat-sahabatnya daripada fitnah Dajjal adalah ar-riya. Yaitu pada saat seorang beramal ingin dilihat oleh orang lain.
Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa ria itu lebih berbahaya, atau lebih tepatnya Nabi SAW mengatakan bahwa ria itu lebih khawatirkan menimpa sahabat-sahabatnya daripada fitnah Dajjal. Bukankah fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar, fitnah yang paling berbahaya? Jawabannya adalah, kata para ulama, fitnah Dajjal adalah fitnah yang khusus. Fitnah yang akan mengenai orang-orang yang hidup pada saat Dajjal itu hidup pada saat itu. Ya. Sehingga fitnahnya terbatas pada orang-orang yang hidup sezaman dengan Dajjal. Akan tapi ria adalah fitnah, adalah keburukan yang akan selalu mengintai orang yang beramal soleh dimanapun kapanpun. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai zaman hari kiamat nanti. Sehingga Nabi SAW sangat mengkhawatirkan ria kepada sahabat-sahabatnya. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap pertemuan dengan Tuhannya, hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang benar, dan dia tidak menyekutukan Allah dalam peribadatannya sama sekali. Ya, sehingga kata para ulama ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa seseorang harus menjauhkan kesyirikan pada saat dia beramal. Dan kita tahu bahwa kesyirikan itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Ya, pada saat dia melaksanakan sholat yang dia lakukan harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada niatan untuk dilihat oleh orang lain, tidak ada niatan untuk dipuji oleh orang lain. Ya, sehingga ini adalah hakikat dari keikhlasan yang harus selalu kita jaga di dalam diri kita. Bagaimana seseorang tahu ya bahwa niatannya itu sudah benar atau niatannya salah? Sebagian ulama menyebutkan bahwa seseorang sebelum dia beramal, ya hendaknya dia menanyakan satu pertanyaan kepada dirinya. Jawaban dari pertanyaan ini akan mengidentifikasi dan memudahkan dia untuk muhasabah dirinya. Sebetulnya dia ikhlas atau tidak. Apa pertanyaannya? Ada yang tahu? Pertanyaan yang kita ajukan untuk diri kita sebelum kita beramal. Untuk mengidentifikasi apakah kita ikhlas atau tidak. Pertanyaannya adalah, untuk apa saya melakukan amalan ini? Ya. Dan coba kita praktekkan amal soleh yang sedang kita lakukan sekarang, teman-teman sekalian. Ini amal soleh besar, luar biasa. Kita duduk di masjid dalam rangka belajar. Pahalanya sangat-sangat besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimuh kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid dalam rangka mengajarkan kebaikan atau mempelajari kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang haji dengan sempurna. Allahu Akbar, lihat. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini pahalanya besar. Kita datang ke masjid ini dalam rangka belajar atau mengajarkan kebaikan, pahalanya seperti orang yang pergi haji dengan sempurna. Tapi untuk siapa pahala yang besar ini? Jawabannya adalah untuk orang yang ikhlas. Ketika tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ajukan pertanyaan tadi kepada diri kita sekarang. Untuk apa saya hadir di masjid ini sekarang? Untuk apa saya ikut kajian ini? Untuk apa saya belajar? Ya, mungkin di sini ada yang hadir karena diseret-seret teman-temannya, ya, atau diajak temannya, padahal setengah hati datang karena nggak enak akhirnya datang, atau diajak sama istrinya, padahal ogah-ogahan datang kajian. Ya, alhamdulillah, lihat antum datang ke kajian yang tepat, insya Allah. Ya, perbaiki niat. Sebelum terlambat, sebelum kajiannya beres, masih bisa diperbaiki niatnya, dapat pahala haji, alhamdulillah. Tapi jangan terus antum pulang pengen dipanggil Pak Haji. Saya dapat hadis, yang pergi kajian dapat pahala haji. Ya, kata para ulama beda antara al-jaza dengan al-ijza.
Beda seseorang itu melakukan suatu amalan dengan mendapatkan pahala sebuah amalan. Ini dua hal yang berbeda. Ya, sehingga banyak sekali amalan-amalan yang memiliki pahala haji. Sebagian amalan memiliki pahala umroh, akan tapi tidak dikatakan dia berhaji atau melaksanakan umroh ya dengan mendapatkan pahala-pahala tersebut. Sehingga maksudnya adalah ini yang harus kita selalu jaga, ini yang harus selalu kita rawat di dalam hati kita, yaitu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang fakta yang ternyata disebutkan oleh para ulama adalah, dan ini kita rasakan sendiri, ternyata keikhlasan bukan sesuatu yang mudah. Betul tidak? Berat. Kita menjalankan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, ini berat. Sehingga dalam sebuah athar ya, atau Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau mengatakan, seorang ulama salaf mengatakan, ma'alajtu syai'an ashaddu alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Sesungguhnya aku tidak pernah memperbaiki sesuatu yang lebih rumit, lebih sulit daripada memperbaiki niat yang ada dalam dadaku. Kenapa demikian? Karena niatku selalu berubah-ubah. Ya, dan itu yang terjadi. Subhanallah, terkadang kita ya pergi ke kajian semangat, Masya Allah. Kemudian kita punya niat yang tulus, ingin mendapatkan pahala. Sampai di kajian, ternyata apa yang terjadi? Kita ketemu sama orang yang kita agungkan. Kita ketemu sama orang yang kita sukai. Akhirnya apa? Niat yang tadinya ikhlas karena Allah bisa berubah. Dan niat sangat cepat untuk berubah. Sehingga sebagian salaf juga mengatakan, rubbama uhadditsu bihaditsin wali fihi niyyah. Fa idza ataitu ala ba'dhihi taghayyarat niyyati. Fa idzal haditsul wahid yahtaju ila niyyat. Subhanallah. Kata beliau, sesungguhnya seringkali aku menyampaikan satu hadis, pada saat aku menyampaikannya, aku memiliki niat di dalam hatiku. Ketika aku sampai di pertengahan hadis, ternyata niatku berubah. Bayangkan, ini cuma satu hadis, niatnya sudah berubah. Kata beliau, ternyata untuk menyampaikan satu hadis, aku harus memperbaiki niatku berkali-kali. Ya subhanallah, ini yang terjadi. Dan ini yang kita rasakan, betapa berat pada saat kita ingin mengikhlaskan niat kita dalam beramal. Kemudian juga Ibnu Rajab Al-Hambali menukilkan ya dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Yusuf Ibnu Hasan Ar-Razi, bahwa beliau mengatakan, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Perkara yang paling sulit di dunia ini adalah ikhlas. Kata beliau, wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi wa ka'annahu yambutu fihi ala launin akhar. Kata beliau, betapa sering ya aku berusaha untuk menghilangkan riya di dalam hatiku. Pada saat riya tersebut hilang, ternyata dia muncul dengan warna yang berbeda. Paham antum? Dia punya niatan riya. Dia sadar bahwa ini riya, gak boleh. Dia harus bersihkan hatinya dari niatan yang jelek ini. Pada saat dia berhasil untuk menghilangkan niat riya tersebut, ternyata muncul riya dengan warna yang berbeda. Dan warnanya riya, subhanallah, kayak pelangi. Antum tahu pelangi? Kadang merah, kadang biru, kadang hijau. Ya, subhanallah, sangat sulit seseorang untuk menghilangkan riya di dalam hatinya. Terkadang seseorang berusaha untuk tidak cerita amal soleh yang dia kerjakan. Katakanlah dia sedekah, ya dengan nominal yang fantastis, dia berusaha untuk menyembunyikannya. Thayyib, subhanallah ternyata ketahuan, ada yang tahu temannya. Masya Allah akhi, antum yang sedekah ya ke panti asuhan atau panti jompo atau untuk anak-anak yatim sebesar 3 juta rupiah. Subhanallah, akhirnya apa yang terjadi? Dia udah berusaha untuk menghilangkan riyanya, ternyata ada orang yang tahu. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Dia mengatakan, enggak, saya bukan siapa-siapa. Saya banyak dosa. Saya sering maksiat. Dia berusaha untuk tawadhu. Dan itu adalah amal soleh yang bagus.
tapi ternyata terkadang hinggap di hatinya untuk ria dengan amalan yang bernama tawadhu. Paham antum? Gimana? Repot ya? Dan terkadang ini yang terjadi. Sebagian orang sombongnya dengan tawadhu yang dia lakukan. Ya. Dia merendah untuk dia tahu bagaimana cara mensiasati tawadhunya. Ya supaya dia diangkat sama orang-orang, dia harus tawadhu. Ya, tawadhu ini adalah amal soleh yang sangat agung. Nabi SAW mengatakan tidaklah seseorang bertawadhu, merendahkan dirinya atau memiliki sifat rendah hati kecuali Allah akan mengangkatnya. Ya tapi siapa yang tahu? Kita nggak bisa nuduh orang ya, tolong ya, antum jangan kemudian ada teman yang tawadhu antum tuduh-tuduh, jangan ya. Biar dia tawadhu ya. Nggak usah antum kedipin di mata ya, nggak perlu ya. Insya Allah tawadhu, kita husnudzan. Tapi ini pelajaran buat kita sendiri. Terkadang hal ini terjadi pada diri kita. Kita ingin tawadhu, ternyata tawadhu yang kita lakukan juga tercampur dengan ria. Ini yang disebutkan oleh Yusuf ibn Husain Ar-Razi. Ya, pada saat ria itu berhasil aku hilangkan, ternyata dia muncul dengan warna yang lain. Subhanallah. Kemudian yang penting untuk dipelajari pada pembahasan ini, teman-teman sekalian, adalah apa langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita mencapai keikhlasan dalam beramal. Karena nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita tentang satu perkara yang mustahil kita lakukan. Itu nggak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang ikhlas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pahala-pahala orang yang ikhlas. Dan kita tahu bahwa syarat diterimanya amal soleh seseorang diantaranya adalah apa? Ikhlas dalam beramal. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan kita untuk ikhlas, menjanjikan kita untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, memasukkan ke dalam surga, diterima amal soleh dengan keikhlasan. Bagaimana mungkin kita nggak bisa melakukannya? Ini sesuatu yang mustahil. Allah memerintahkan sesuatu dan kita nggak bisa melakukannya. Sehingga yang harus kita yakini, yang harus kita sadari adalah bahwa keikhlasan walaupun sulit, tapi bukan sesuatu yang mustahil. Keikhlasan walaupun berat, masih bisa digapai. Bagaimana caranya? Apa langkah-langkah yang bisa memudahkan kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati. Ikhwan, kalau kita mau ikhlas, Allah harus besar di dalam hati kita. Kenapa bisa ada muncul riya di dalam hati kita? Karena kita masih menganggap bahwa ada orang-orang yang kemudian besar, agung, memiliki manfaat. Kita bisa mendapatkan kebaikan darinya. Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala besar di hati seseorang, akan mudah bagi untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beramal. Ya oleh karena itu, di antara langkah pertama ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah langkah yang paling prinsip dalam menjalankan agama seluruhnya. Makanya kalau kita buka Al-Quran, buka halaman mana saja, kita akan dapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita. Ya lihat awalan dari Al-Quran, kita buka Al-Quran di halaman yang paling pertama. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah menyebutkan sifatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, raja di hari pembalasan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai Al-Quran dengan mengenalkan dirinya. Belum lagi kita mendapatkan ayat wa huwas samiul alim, sesungguhnya ia adalah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa huwas samiul basir, sesungguhnya ia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah maha mampu atas segala sesuatu. Banyak sekali sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran sebagai bentuk Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita.
Tujuannya adalah agar kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita meyakini bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha memberikan rizki kepada kita, Allah yang memberikan kehidupan yang bahagia kepada kita. Tidak ada makhluk yang dapat memberikan itu semua, karena itu adalah kekhususan yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir Quraisy, kenapa mereka berbuat kesyirikan? Karena gak ada pengagungan di dalam hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Tidaklah mereka menghargai Allah, mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ini kata Allah tentang orang-orang kafir Quraisy. Tidaklah mereka mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Kata Allah, sesungguhnya bumi seluruhnya di genggaman Allah di hari kiamat kelak. Was-samawatu matwiyatun biyaminih, dan 7 lapis langit dilipat dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka lakukan. Maksudnya adalah kesyirikan yang mereka kerjakan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang sebab kesyirikan orang-orang kafir Quraisy. Ternyata sebabnya adalah mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Sehingga di antara ilmu yang paling penting untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah adalah ilmu tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala esa dengan nama-namanya yang maha indah. Allah esa dengan sifat-sifatnya yang maha agung. Dan ya, satu fakta yang sangat menyedihkan pada saat kita melihat bahwa sebagian kaum muslimin tidak belajar Asmaul Husna. Ya akhi, bagaimana mungkin kita nggak belajar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah tujuan kita. Allah adalah yang paling besar. Kita setiap hari sholat untuk Allah. Kita sujud kepada Allah. Kita ruku' kepada Allah. Kita takut kepada Allah. Kita cinta kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah. Kita menyebut nama Allah setiap saat. Kita masuk ke rumah, keluar rumah, menyebut nama Allah. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, minta perlindungan, minta ampunan dosa. Bangun tidur, mau tidur, kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang muslim, seorang muslimah yang ingin berjuang bertakwa kepada Allah, berjuang menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang solehah, masuk surga, tapi dia nggak punya effort untuk belajar tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, aib. Aib yang sangat besar ketika kita nggak tahu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ini adalah salah satu ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari. Ya, karena subhanallah, hal yang paling minimal yang kita ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama dan sifat-sifatnya, betul tidak? Siapa itu Allah, apa yang Allah lakukan, apa sifat-sifat Allah, sehingga bisa menumbuhkan kecintaan dalam hati kita, menumbuhkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita lakukan pada saat kita bersosialisasi dengan sesama manusia. Antum kalau ketemu orang baru, yang antum tanyakan pertama kali apa ya? Kerja di mana? Atau alamat rumahnya? Yang pertama kali namanya. Betul tidak? Subhanallah, di antara kebiasaan masyarakat kita, kalau ketemu orang baru, begitu salaman, apa yang dilakukan? Dida. Langsung sebut nama, betul gak? Hamdi, Dida, Masya Allah. Ya, karena ini adalah satu ya tingkatan yang paling minimal yang kita lakukan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali adalah mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba pelajari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kabir. Apa arti Al-Kabir? Yang maha besar. Pelajari nama Allah Al-Azim, yang maha agung. Pelajari dengan detail makna nama tersebut. Apa maksud dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Coba pelajari nama Allah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Yang maha memberikan rizki. Pelajari nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa artinya? Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pelajari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Latif. Apa arti Al-Latif? Maha lembut. Pelajari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Apa arti Al-Muqit?
Ini nama Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita. Aib yang sangat besar ketika kita menjadi hamba Allah, sujud setiap hari, ruku' setiap hari, tapi kita nggak tahu nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk belajar nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kitab yang paling bagus, yang menjelaskan tentang hal ini dengan bahasa yang mudah adalah kitab karya Syekh Abdul Razak Al-Abbad, judulnya Fiqhul Asma'ul Husna, Fikih Asma'ul Husna. Karya Profesor Dr. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Ya, sudah diterjemahkan dan dicetak berkali-kali. Silahkan antum beli. Jadikan ini salah satu buku yang ada di perpustakaan rumah antum. Dan setiap rumah seorang muslim dan muslimah harus ada perpustakaannya. Ya, jangan antum bayangkan perpustakaan, ruangan, semuanya buku, enggak ya. Ya, rak. Ya, ada beberapa buku, 5 buku, 10 buku, 20 buku yang menjelaskan tentang kebutuhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita. Ya. Baca buku tersebut. Ya, setiap hari kita baca satu nama Allah. Besoknya lagi satu nama Allah. Besoknya lagi satu nama Allah. Terus kita baca. Ya, dan subhanallah, orang yang mengenal Allah pasti hatinya akan beramal. Ya, dia akan termotivasi untuk beramal. Karena semakin seseorang mengenal Allah, dia akan semakin bersemangat untuk beramal. Oleh karena itu Pak Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, man kana billahi a'raf kana ilaihi akhwaf wa ila ibadatihi atlab. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah dan dia akan semakin rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah langkah pertama yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian. Kalau kita mau mudah untuk mendapatkan ikhlas, kita harus kenal sama Allah. Bagaimana mungkin kita berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mau berjuang untuk sholat tepat pada waktunya? Ya, bangun subuh tepat pada waktunya, pergi ke masjid. Bagaimana mungkin kita berharap pahala kalau kita nggak pernah tahu tentang nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur? Apa artinya syakur? Yang maha berterima kasih, yang maha bersyukur. Bayangkan, saking agungnya Allah, saking mulianya Allah, Allah nggak butuh sama kita, nggak butuh sama amal soleh kita, tapi Allah berterima kasih kepada kita. Bagaimana Allah berterima kasih? Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat-lipat dari usaha yang kita lakukan untuk beribadah kepadanya. Padahal sekali lagi Allah nggak butuh sama kita. Ini arti dari nama Allah Asy-Syakur. Ya, sehingga ini adalah langkah pertama. Seseorang harus mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sehingga muncul pengagungan kepada Allah di dalam hatinya, sehingga dia bisa ikhlas pada saat dia beramal. Kemudian, langkah yang kedua adalah memutuskan harapan kepada manusia dan juga pujian atau imbalan. Memutuskan harapan kepada manusia, ya, memutuskan harapan kepada manusia berupa pujian atau imbalan. Biasanya orang yang ria, yang keikhlasannya rusak, yang dia inginkan adalah apa? Pujian dari manusia. Dia suka untuk dikatakan orang yang soleh. Dia suka untuk dikatakan orang yang berjasa. Dia suka untuk dikatakan sebagai orang yang suka bersedekah. Nah, putus harapan kita untuk mendapatkan pujian dari manusia. Ya, kalau nggak pujian, yang ingin didapatkan oleh seseorang yang beramal dari manusia biasanya adalah imbalan. Mungkin dia dapat satu kerjaan, jabatan, harta, hadiah dari manusia. Maka ini harus diputuskan dari hati kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah punya perkataan yang sangat bagus tentang hal ini. Antum perhatikan baik-baik. Ya, perkataannya bagus banget. Ya, anak akan nukilkan sebagaimana beliau sampaikan. Kata beliau, la yajtami'ul ikhlasu fil qalbi wa mahabbatil madhi wa thana wa tama'i fima 'indan nas illa kama yajtami'ul ma'u wan nar wa dhabb wal hut. Perhatikan, kata beliau, keikhlasan dalam hati seseorang tidak akan pernah bergabung dengan cinta, pujian, sanjungan, dan juga ingin mendapatkan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, keikhlasan di dalam hati seseorang ini tidak bisa bergabung dengan apa? Ingin dipuji
dan memiliki keinginan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Ini nggak bisa digabungkan. Kalau kita masih berharap pujian manusia, mustahil bisa ikhlas. Kalau kita masih berharap imbalan dari manusia, hadiah dari manusia, reward dari manusia, kita nggak mungkin bisa ikhlas. Ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, keikhlasan di dalam hati manusia tidak mungkin bisa bersatu dengan suka dipuji atau suka apa yang ada di tangan manusia. Kemudian kata beliau, sebagaimana air dan api tidak akan bersatu. Atau seperti ad-dhab. Apa itu dhab? Kadal padang pasir. Itu dhab. Ya, tidak mungkin bisa hidup bersama dengan ikan. Ikan hidup di air, sedangkan dhab itu tinggalnya di padang pasir, nggak ada air. Kemudian kata beliau, فَإِذَا حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ بِطَلَبِ الْإِخْلَاصِ. Apabila hatimu tergerak untuk mencari keikhlasan, yang harus engkau lakukan adalah sebagai berikut. Ini saran dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kata beliau, kalau kita mau mencari keikhlasan, caranya adalah yang pertama, فَأَقْبِلْ عَلَى الطَّمَعِ أَوَّلًا فَذْبَحْهُ بِسِكِّينِ الْيَأْسِ. Hadapilah sifat tamak yang ada di dalam dirimu. Apa maksud tamak di sini? Ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan jabatan, ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan harta dari manusia. Hadapilah sifat tamak yang ada dalam dirimu. Fadhbahu bisikkinil yas. Kemudian sembelihlah dia dengan pisau keputusasaan. Jadi kata-katanya bagus banget ya. Disembelih. Apa maksudnya sembelih? Putuskan harapan kita untuk dapat sesuatu dari manusia. Ya, dan ini butuh pembiasaan. Putuskan harapan. Kita nggak mau apapun dari manusia. Kita nggak mau harta mereka, nggak mau jabatan mereka, nggak mau apapun dari mereka. Sehingga ini yang pertama. Kemudian kata beliau yang kedua, wa aqbil 'alal madhi watsana. Kemudian hadapilah keinginan yang ada dalam dirimu untuk dipuji oleh manusia. Fazhad fihima zuhda usyaqid dunya fil akhirah. Bersikap zuhudlah terhadapnya, maksudnya terhadap keinginan akan dipuji dan sanjungan dari manusia. Bersikap zuhudlah engkau sebagaimana para pecinta dunia zuhud terhadap akhirat. Apa maksud zuhud di sini? Punya perasaan gak butuh. Ya, punya perasaan gak butuh. Jadi harus ada rasa zuhud. Perasaan gak butuh sama sanjungan manusia, gak butuh sama pujian manusia, gak butuh sama validasi manusia. Sama sekali. Kita melaksanakan sholat, kita mengerjakan amal soleh. Ya, untuk akhwat pakai hijab besar, tutup aurat dengan sempurna. Gak pakai make up pada saat keluar rumah bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu semua dilakukan untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian kata beliau, fa idza istaqama laka dhabhu at-tama' waz-zuhdu fi ats-tsana'i wal madhi sahula 'alaika al-ikhlas. Apabila engkau telah mampu menyembelih sifat tamak dan bersikap zuhud terhadap pujian dan sanjungan manusia, maka akan mudah bagimu untuk meraih keikhlasan. Ya, jadi ini adalah langkah yang kedua yang disarikan dari perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Fa in qulta man ladzi yashulu alayya dhabhu at-tama' waz-zuhd fi ats-tsana'i wal madh. Jika engkau bertanya kepadaku, apa yang dapat memudahkan aku untuk menyembelih sifat tamak dan bersikap zuhud terhadap pujian dan sanjungan tersebut? Gimana caranya supaya saya berani untuk menyembelihnya? Bagaimana caranya supaya saya berani untuk bersikap zuhud, abai terhadap sanjungan manusia? Kemudian kata beliau, qultu, maka amma dhabhu at-tama' fayashulu 'alaika ilmuka yaqinan annahu laysa min syai'in yutma'u fihi illa biyadillahi wahdahu khazainuhu la yamlikuha ghairuh wa la yu'til 'abda minha syai'an siwah. Kata beliau, adapun menyembelih sifat tamak, apa yang menjadikan kita terdorong, termotivasi, mudah untuk menyembelihnya adalah, kata beliau, yakinlah sepenuh hati bahwa tidak ada satupun yang engkau harapkan dari manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memiliki berlipat-lipat ganda yang lebih besar daripada apa yang dimiliki oleh manusia.
Apa yang kita harapkan dari manusia? Harta, jabatan. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita 1000 kali lipat dari apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, dan subhanallah pada akhirnya orang yang berharap sesuatu kepada manusia, pada akhirnya dia akan kecewa. Ya. Apa yang dia harapkan ternyata dia nggak dapatkan. Berbeda dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan apa yang diharapkan oleh hambanya. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, sesungguhnya aku tergantung prasangka hambaku. Kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan apa yang kita persangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, wa amma zuhdu fit thana'i wal madhi fayasuluhu 'alaika ilmuka annahu laysa hunaka ahadun yanfa'u madhuhu wa yazin wa yadhurru dhammuhu wa yashin illa Allah wahdah. Kata beliau, adapun zuhud terhadap pujian dan sanjungan manusia, abai kepada pujian mereka, caranya adalah dengan memiliki keyakinan bahwa tidak ada pujian yang bisa menjadikan kita baik dan celaan yang bisa memberikan kepada kita mudarat kecuali pujian dan celaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia gak akan memasukkan kita ke dalam surga. Pujian manusia gak akan menjadikan kita orang soleh. Pujian manusia tidak akan merubah kehidupan kita. Yang tadinya bermaksiat menjadi soleh, gak akan. Ya, pujian manusia hanya sekedar ya tirai yang menutup dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, ada perkataan yang bagus ya. Saya sering sampaikan ini. Saya dengar dari seorang syekh yang bernama Syekh Salim At-Tawil, hafizahullah taala. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya jika ada orang memujimu, maka jangan terlalu bangga. Jangan terlalu bangga. Kenapa demikian? Karena pada saat dia memujimu, pada hakikatnya dia sedang memuji tirai indah yang Allah berikan kepadamu untuk menutupi dosa-dosa dan kesalahanmu. Subhanallah, lihat. Bagus ya perkataannya. Kita punya dosa banyak. Kita punya kekurangan banyak. Banyak sikap-sikap kita yang gak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi subhanallah, yang dilihat sama manusia kebetulan yang baik-baik. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang muji kita berdasarkan apa yang dia lihat. Dan yang dia lihat dari kehidupan kita berapa persen ya akhi? Ya. Mungkin cuma 1 atau 2%, betul tidak? Yang dilihat sama teman-teman kantor kita tentang kita, itu cuma pada saat kita di kantor. Yang dilihat sama teman-teman pengajian kita adalah pada saat kita di majelis ilmu. Masya Allah, di majelis ilmu semuanya orang soleh. Betul tidak? Sehingga gak tahu orang yang memuji kita, pada hakikatnya dia sedang memuji apa? Tirai indah yang Allah berikan kepada kita untuk menutupi aib-aib dan keburukan kita. Ya, padahal kita lebih tahu tentang diri kita. Kita sadar bahwa kita punya kekurangan, kita bukan siapa-siapa. Ya, sehingga sekali lagi kata Ibnu Qayyim ini, cara seseorang memutuskan harapan, ya, merasa zuhud, tidak butuh abai terhadap pujian manusia. Karena apa? Pujian manusia itu tidak bisa memberikan manfaat, sebagaimana celaannya itu tidak bisa memberikan mudarat sama sekali. Kemudian yang berikutnya, langkah yang keberapa? Langkah yang ketiga adalah berusaha menyembunyikan amal. Berusaha menyembunyikan amal. Ini adalah langkah yang ketiga. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ardhah, beliau mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan rahasia, lakukanlah. Sehingga ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita, teman-teman sekalian. Jangan semuanya diekspos, jangan semuanya diceritain ke orang, jangan semuanya diposting. Ya. Kita berjuang untuk memiliki amal soleh yang rahasia. Sebisa mungkin amal soleh yang bisa dirahasiakan, hendaknya dirahasiakan. Dan ini adalah ciri dari keikhlasan seseorang. Bahwa dia baginya ibadah
tetap dia lakukan, dilihat manusia atau tidak dilihat manusia. Dipuji atau tidak dipuji, dia tetap menjalankannya. Pada saat ada banyak orang atau ketika dia sendiri, sikap dia sama. Tetap menjaga dirinya, gak mau berdosa, gak mau bermaksiat, walaupun dia sendiri. Ini adalah ciri orang ini memiliki hati yang bersih dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini perlu latihan teman-teman sekalian. Karena subhanallah, ya terkadang kita semangat ya beribadah pada saat ada banyak orang di sekitar kita. Tapi pada saat kita sendiri, kita lalai untuk beribadah sebagaimana pada saat kita bersama orang-orang. Ya, ketika sholat sunnahnya di masjid, Masya Allah, ya bacaannya panjang, khusyuk, ya 5 menit, 10 menit baru selesai. Tapi kalau sholat di rumah, apa yang terjadi? Baru Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia gak ingat apa yang terjadi di sholatnya. Ya, jangan ya. Kita latih diri kita untuk beramal pada saat kita bersendirian. Dan ini kenikmatannya berbeda teman-teman sekalian. Dan ini yang akan menguatkan seseorang agar selalu istiqomah. Kata para ulama, kunci istiqomah adalah beramal pada saat sendiri. Kalau dia bisa beramal pada saat sendiri, dia baca Quran tidak diketahui oleh siapapun. Dia sholat malam tidak diketahui oleh siapapun. Dia belajar ilmu agama. Ya, dia dengarkan kajian-kajian ilmu, tidak diketahui oleh siapapun. Dia menghafalkan Al-Quran, tidak diketahui oleh siapapun. Dia baca buku, cuma dia yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan mengokohkan hatinya. Sebagaimana sebaliknya, orang yang ya suka bermaksiat sendiri pada saat dia bersendiri, tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama, ini adalah sababul intikas. Sebab seseorang itu berbalik, yang tadinya istiqamah, kemudian jauh dari istiqamah. Pada saat dia rajin sholat, kemudian dia meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia suka maksiat rahasia. Dan ini bahayanya luar biasa, kebalikan dari beramal dengan rahasia. Ya, walaupun sebagian ulama menyebutkan ya, tidak serta-merta ketika kita suka beramal, pada saat di sekitar orang-orang yang suka beramal, berarti ini adalah riya. Ya, tidak serta-merta seperti itu. Karena ada satu hal yang disebut dengan dorongan, motivasi untuk beramal. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berteman dengan orang yang soleh. Kita diperintahkan untuk ya tinggal di lingkungan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena itu memotivasi kita untuk beramal, betul tidak? Sehingga pada saat kita termotivasi untuk beramal, ini bukan berarti dia riya. Bukan berarti dia riya. Dan ini yang terjadi pada saat kita di bulan Ramadan. Subhanallah, bulan Ramadan apa yang terjadi dengan amal soleh kita? Luar biasa. Ya. Sholat subuh di masjid dekat rumah antum. Antara Ramadan dengan selain bulan Ramadan, bagaimana perbedaannya? Di bukan bulan Ramadan ada berapa shaf yang sholat di masjid di sholat subuh? Mungkin 1 shaf, 2 shaf, betul tidak? Tapi di sholat subuh bulan Ramadan, apa yang terjadi? Masya Allah, penuh. Ramai, luar biasa. Ya, sehingga ini sebuah kebaikan. Pada saat seseorang melakukan sebuah amal soleh, dan di sekitarnya orang-orang beramal soleh, dia semakin terpacu dan termotivasi. Dan ini bukan bagian dari riya. Alhamdulillah. Ya, sehingga ini gak masalah. Tapi puasa juga demikian. Masya Allah, di bulan Ramadan kita bisa berpuasa dengan sangat bersemangat. Sangat mudah melakukan puasa. Tapi selesai bulan Ramadan, apa yang terjadi? Sebagian orang gak puasa sunnah sama sekali. Pada saat datang bulan Ramadan, dia puasa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tidak ada masalah sama sekali. Betul tidak? Masya Allah. Ya. Bahkan sebagian orang pada saat dia niat untuk berpuasa di hari Senin misalnya, saya Senin ini mau puasa insya Allah. Dia ngomong sama teman-temannya. Kemudian subhanallah, malam Senin dia nggak bangun sahur. Kira-kira gimana? Jadi puasa atau enggak? Pada saat dia nggak puasa, sama temannya ditanya, katanya mau puasa. Subhanallah, qadarullah akhi, anak nggak bangun sahur tadi. Betul tidak? Tapi di bulan Ramadan, pada saat kita nggak bangun sahur, tetap puasa atau tidak? Tetap puasa. Allahu Akbar. Lihat keimanan yang luar biasa di bulan Ramadan. Sehingga motivasi seorang itu beda-beda. Jadi ini nggak masalah ya. Maksud nggak masalah adalah wajar. Seseorang pada saat dia bersemangat ya di bulan Ramadan,
Ya, pada saat orang-orang berpuasa, kemudian dia bersemangat untuk berpuasa, dan ini bukan bagian dari riya. Ya, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang suka menyembunyikan amalnya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abda taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, dan yang memiliki sifat al-khafi. Apa itu al-khafi? Al-khafi adalah seseorang yang suka menyembunyikan amalnya. Pada saat dia beramal, dia nggak mau mengekspos amalnya. Dia nggak mau cerita-cerita ke orang-orang. Ya, dia nggak mau sebarkan tentang apa yang dia kerjakan, dia nggak mau. Ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, kita harus berjuang untuk melakukan langkah ini agar kita bisa menggapai keikhlasan. Karena semakin amal soleh seseorang itu terekspos, maka semakin mudah untuk terjangkit riya, semakin mudah untuk terjangkit ujub, ingin didengar oleh orang lain. Ya. Dan semakin rahasia, maka dia semakin mudah untuk mendapatkan keikhlasan. Apalagi kita sekarang tinggal di zaman di mana seseorang semuanya punya media sosial. Semuanya punya Instagram, semuanya punya WhatsApp, semuanya punya Facebook dan lain sebagainya. Ya, sehingga seorang seringkali dia mau menunjukkan tentang amal soleh dan kebaikan dirinya kepada orang-orang. Dan sekali lagi ini bisa merusak keikhlasan seseorang. Kemudian langkah yang berikutnya, langkah yang keempat, dan ini adalah yang terakhir, adalah bahwa seseorang hendaknya senantiasa bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang hendaknya senantiasa bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari bertawakal? Maksud dari bertawakal adalah bahwa ketika dia berjuang untuk beramal, dia tidak menyandarkan amal ini kepada dirinya. Pada saat dia berjuang untuk meraih keikhlasan, jangan merasa bahwa ini adalah usaha saya. Saya hebat, saya berjuang. Jangan. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan bisa hadir kajian. Kalau bukan karena Allah, kita nggak akan bisa sholat. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kata para ulama, kenapa? Setelah kita berikrar bahwa kita beribadah hanya kepada Allah, selanjutnya yang disebutkan adalah meminta pertolongan kepada Allah. Kata para ulama, karena tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah merasa bangga dengan amal soleh yang kita kerjakan. Jangan pernah merasa hebat dengan amal soleh yang kita kerjakan. Jangan pernah. Pada saat kita mengamalkannya, setelah kita mengamalkannya, terus sampai kita wafat. Jangan pernah muncul kebanggaan, ujub, merasa bahwa kita hebat, ini adalah jerih payah kita. Jangan. Sama sekali jangan. Ini yang bisa menghancurkan diri seseorang. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara perkara yang bisa menghancurkan seseorang adalah an ya'jabal mar'u bi nafsih, pada saat seseorang merasa takjub dengan dirinya sendiri. Na'udzubillah. Dan ini terjadi ya. Subhanallah, sebagian orang pada saat dia bercerita tentang kisah hijrahnya, ya. Saya dulu mencari, saya dulu ngaji sama Ustadz Fulan, saya dulu baca buku, saya. Ya, nggak disisakan buat Allah Subhanahu wa taala. Saya lagi. Kenapa kita tidak sandarkan semua kenikmatan ini kepada Allah? Kenapa kita tidak sandarkan hidayah ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang dijamin masuk surga. Apa kata beliau? Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, aku tidak akan mendapatkan hidayah. Wala shallaina wala tasaddaqna. Aku tidak akan salat, aku tidak akan bersedekah. Nabi Muhammad effortnya paling sempurna, perjuangannya paling sempurna. Ternyata beliau masih menyandarkan seluruh amalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang bisa membersihkan hati seseorang dan mudah untuk mendapatkan keikhlasan pada saat dia meyakini bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna dari la haula wala quwata illa billah.
Ya, dan juga dia berusaha untuk berdoa kepada Allah. Kalau dia sadar bahwa ternyata ini semua hidayah dari Allah, Allah yang memudahkan dia untuk beramal, Allah yang menjadikan dia ikhlas, Allah yang menjadikan dia rajin untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka yang harus dia lakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luangkan waktu untuk berdoa, angkat tangan kita, minta kepada Allah, ya Allah, berikan keikhlasan. Ya Allah, mudahkan hamba untuk ikhlas. Ya Allah, kuatkan hati hamba untuk selalu ikhlas karenamu dalam melakukan ketaatan-ketaatan dan jauhi larangan-laranganmu ya Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keikhlasan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara hadis yang beliau sampaikan adalah inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati manusia ini berada di antara jari jemari Allah. Allah membolak-balikannya sesuai kehendak Allah. Ya, sehingga sekarang kita beriman, kita nggak tahu besok. Sekarang kita semangat ngaji, kita nggak tahu besok. Sekarang kita semangat sholat, kita nggak tahu besok seperti apa hati kita. Sehingga kita memohon, meminta, merengek, menangis kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita agar selalu istiqamah di atas keikhlasan kepadanya. Dan juga di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan di antara doa yang paling bagus juga ya untuk kita baca, untuk kita hafal yang bisa menjauhkan diri kita dari riya, menjauhkan diri kita dari sum'ah, menjauhkan diri kita dari berniat untuk selain Allah dalam beramal adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang artinya adalah ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan dalam kondisi aku mengetahuinya dan aku memohon ampun kepadamu jika aku melakukan kesyirikan dalam kondisi aku tidak mengetahuinya. Ya, sehingga ini adalah doa yang sangat bagus yang menunjukkan perhatian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar membersihkan dirinya dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Sehingga ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Barakallah, jazakallah khair Ustaz atas nasihatnya di malam hari ini. Gimana brothers sisters, 4 langkah yang harus kita lakukan untuk kita amalkan nanti setelah malam ini insya Allah ya. Dan sebelum kita ke tanya jawab Ustadz, boleh kita akan ada bagi-bagi hadiah uang tunai untuk 2 brothers and 2 sisters. Kita jawab dulu kali ya. Tanya dulu, boleh? Oke, kita mulai tanya jawab dulu. Untuk sisters pertama, apabila ada ingin yang bertanya, silakan. Nanti setelah itu brothers dengan pertanyaan yang sesuai dengan tema. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya bagaimana parameter kesuksesan di dalam pekerjaan kita. Karena di lingkungan pekerjaan itu kan semuanya diukur dalam target. CAT, KPI, target, dan achievement atau penghargaan. Bagaimana kita mengukur keikhlasan kita dalam bekerja tersebut. Karena dari hal-hal yang saya sebutkan tadi saling berkaitan. Biasanya misalnya kaitannya dengan reward akhir tahun seperti itu. Terima kasih. Siap. Baik. Disambungkan dengan pekerjaan Ustaz. Baik. Ya. Masya Allah ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Jadi kalau pekerjaan kita sembunyikan dari bos kita, apa yang terjadi? Kita dikira nggak kerja ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau ya sifatnya adalah pekerjaan, dunia, tugas yang ditugaskan kepada kita sebagai kontrak kerja yang sudah disepakati, maka ini nggak masalah ya, kita berikan laporan, kemudian berikan penjelasan apa saja yang kita kerjakan, apalagi memang ada target tertentu yang harus kita kerjakan gitu ya, maka nggak masalah. Ini bukan bagian dari riya dalam beramal. Ya justru ini penting ya untuk kita perlihatkan kepada orang yang mempekerjakan kita. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis al-muslimuna ala syurutihim. Sesungguhnya setiap muslim, ya seorang muslim itu senantiasa ya
mengerjakan apa yang telah dipersyaratkan kepadanya. Apa maksudnya? Ada kesepakatan kerja. Ketika kita mau kerja, di situ ada target yang harus kita capai. Di situ ada laporan yang harus kita berikan kepada atasan kita. Maka sekali lagi ini nggak masalah. Ya, yang jadi masalah adalah pada saat kita sholat malam, kemudian sejadahnya kita foto, kita kirim ke bos kita. Alhamdulillah bos, antum sudah saya doakan. Supaya dapat bonus di akhir bulan. Ini yang kita bahas. Paham antum ya? Yang seperti ini jangan coba-coba untuk dilakukan. Tapi kalau kemudian antum kerja, Masya Allah, antum jadi customer service, jadi CS ya, kemudian antum dapat banyak customer ya lewat, nggak masalah, laporkan nggak masalah. Apalagi itu menentukan bonus di akhir bulan ya, nggak masalah. Ya sehingga maksudnya adalah dalam perkara beramal, ya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita sembunyikan. Seperti itu ya, wallahu a'lam. Insyaallah semoga menjawab ya sisters dan sekalian brothers. Tadi di pojok kanan yang nyender baju putih. Tadi ya situ pakai polo shirt. Tadi sudah pertama kali, silakan. Nanti dipersiapkan juga sisters ya setelah ini tanya jawab juga. Pertanyaannya silakan brothers, satu pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz mau tanya, ini sejujurnya pengalaman pribadi. Seringkali kita beribadahnya sangat kenceng ketika kita mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Entah itu kebanyakan adalah keinginan sesuatu duniawi. Gimana caranya kita ketika kita beribadah itu hanya mengharapkan apa ya, semata-mata hanya tertuju kepada Allah gitu, bukan hanya sesuatu yang duniawi gitu. Itu caranya gimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan. Tadi berharapnya tuh terkadang kita kan pengennya duniawi dapatnya. Gimana caranya agar kita tidak berharap seperti itu? Baik. Yang pertama ya, jika maksud bahwa kita ingin mendapatkan dunia itu, contoh kita beramal, ya kita ingin mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan, atau kita ingin mendapatkan rizki yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita ingin mendapatkan kenyamanan hidup ya, maka kita lihat. Yang pertama adalah kalau ternyata yang dia harapkan hanya sekedar dunia saja, maka ini nggak boleh. Dia harus berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beramal untuk Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pahala, untuk masuk surga, untuk dimudahkan urusannya di hari kiamat kelak. Ya, akan tetapi kalau kemudian dia menginginkan balasan-balasan di dunia yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, dijanjikan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, sambil dia kemudian berharap pahala, berharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini nggak masalah. Justru tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW menyebutkan pahala-pahala duniawi, kecuali maksudnya adalah untuk memotivasi kita agar kita beramal. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyabir walidayh wal yasir rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Kalau dia berbakti sama orang tuanya, nggak terfikirkan untuk berharap pahala, nggak terfikirkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, hanya ingin mendapatkan rizki yang luas, maka ini nggak boleh. Sehingga kalau dia berniat untuk Allah, dia yakin ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah bagian dari agama Islam. Pada saat kita berbakti kepada kedua orang tua, Allah perintahkan dalam Al-Quran, Nabi SAW perintahkan dalam hadits-haditsnya, sambil kemudian dia berharap juga ya agar mendapatkan balasan yang sifatnya adalah duniawi, mendapatkan kemudahan di dunia, diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka ini nggak masalah. Ya, dan sekali lagi, yang harus kita lakukan adalah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala di hati kita. Seringkali kita masih berpikir bahwa yang paling bermanfaat untuk diri kita adalah harta di dunia. Yang paling bermanfaat untuk kita adalah mobil yang kita miliki. Yang paling bermanfaat untuk kita adalah pekerjaan kita. Kenapa kita bisa memahami seperti ini? Karena belum ada pengagungan yang cukup di hati kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga teman-teman sekalian, ya nasihatkan antum semua ya agar
menjadikan waktu khusus ya, menjadwalkan waktu khusus untuk belajar tauhid. Tauhid adalah ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah ilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah. Siapa itu Allah? Bagaimana kebesaran Allah, bagaimana keagungan Allah, bagaimana luasnya rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha hidup. Allah yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Allah Subhanahu wa taala menentukan seluruh jalan hidup kita. Kalau kita mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, maka pasti ya keikhlasan dan juga harapan kepada Allah itu akan besar dalam hati kita. Itu kurang lebih ya. Wallahu a'lam. Semoga menjawab ya, semoga memudahkan selalu. Dan sister silahkan. Satu pertanyaan yang menyangkut tentang tema, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan titipan dari suratnya. Semoga Allah selalu lindungi Ustadz, para ulama, dan kita semua yang hadir. Mau bertanya, berharap kepada manusia akan mendatangkan kecewa. Namun saat kita berharap kepada Allah dalam kurung berdoa, terkadang kita juga punya rasa takut tidak terkabul, terutama mengenai jodoh. Apakah salah satu cara agar tidak tumbuh rasa kecewa itu kita tidak perlu sebut nama orang yang kita kagumi secara spesifik dalam doa? Lalu bagaimana kita menyelaraskan antara husnuzon dengan ikhlas dan takdir Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Baik. Ustaz. Baik. Ya tadi kita sebutkan bahwa kalau ke manusia jangan banyak berharap. Ya bahkan harapan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak boleh kita mengharapkan sesuatu dari manusia dengan amal soleh yang kita kerjakan. Kebaikan yang kita lakukan, ya kita nggak berharap kepada manusia sama sekali. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala nggak boleh kita ragu-ragu dalam meminta kepadanya. Nggak boleh kita ragu-ragu dalam berharap kepadanya. Nggak boleh kita ragu-ragu dalam memohon sesuatu kepadanya. Justru yang harus kita lakukan adalah penuhi harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Besarkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tergantung kepada Allah, Allah akan semakin mudahkan urusan-urusan kita. Semakin kita berharap kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Semakin kita yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah, maka doa kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi hati kalian yakin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, La yaqulanna ahadukum Allahumma gfirli in syi'ta, Allahumma arhamli in syi'ta. Jangan pernah kalian berdoa dengan mengatakan, Ya Allah ampuni aku jika engkau mau. Ya Allah berikan rahmat kepadaku jika engkau mau. Walakin liya'zimil mas'alah wal yu'zimir raghbah fa innallaha la mustakriha lahu. Akan tapi hendaknya keinginannya diperkuat kata Allah. Harapannya diperbesar. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita harus besar harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah ini terkadang muncul ya, bisikan setan agar tidak terlalu banyak berdoa. Kenapa? Takut kecewa nanti kalau nggak dikabulkan. Ini ketahuilah bahwa ini bisikan siapa? Bisikan setan. Ya, justru hidup kita buat berdoa kepada Allah. Hidup kita seluruhnya untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Zakaria alaihi salam berdoa untuk memiliki anak puluhan tahun. Sampai istrinya menepos, sudah gak haid lagi, masih berdoa minta anak. Bayangkan, apa yang terjadi? Dikabulkan akhirnya doanya. Tapi lihat, setelah berapa puluh tahun berdoa. Nabi Yakub alaihissalam berdoa untuk dikumpulkan dengan anaknya Yusuf. Padahal informasi yang sampai kepada Yakub bahwa Yusuf sudah, apa yang terjadi padanya? Sudah mati. Dimakan sama siapa? Dimakan serigala. Ya. Walaupun kemudian kakak-kakaknya Yusuf bawa bajunya Yusuf yang berlumuran darah, subhanallah ada yang salah, ada yang miss. Apa salahnya? Ternyata bajunya tidak terkoyak. Ya.
Masya Allah ya, ini serigalanya serigala beradab ya. Pada saat mau makan Nabi Yusuf dibuka dulu bajunya. Itu kesalahan kakak-kakaknya Yusuf pada saat berdusta kepada ayahnya. Ya, bahwa baju yang berlumuran darah itu lupa untuk dirobek-robek. Ya, akhirnya ayahnya tahu bahwa mereka berdusta. Intinya adalah bahwa Nabi Yakub alaihissalam berpisah dengan Nabi Yusuf belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Terus berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sampai beliau mengatakan apa? La tay'asu min rauhillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. La tay'asu min rahmatillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Oleh karena itu, ini pelajaran penting nih ya. Karena pertanyaannya urusan jodoh tadi. Ini pernyataan yang sangat penting yang ingin Anda sampaikan. Bahwa para ulama mengatakan di antara bentuk beribadah kepada Allah adalah pada saat kita menunggu jalan keluar. Seseorang yang menunggu jalan keluar dari Allah berarti dia sedang beribadah kepada Allah. Semakin lama dia menunggu jalan keluar, semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Kita seringkali merasa bahwa ibadah itu sholat, ibadah itu puasa, ibadah itu sedekah. Dia lupa bahwa menunggu jalan keluar adalah cara kita beribadah kepada Allah dan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menunggu jalan keluar berarti harapannya terikat kepada Allah, betul tidak? Dia akan terus berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, mengemis kepada Allah. Dia khawatir pada saat dia berdosa. Kenapa? Dia takut kalau dia berdosa, nanti harapannya tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia berjuang untuk menjadi orang yang bertakwa. Berjuang untuk jadi orang yang soleh. Makanya ini terjadi. Fitrah manusia. Kita kalau lagi ada masalah, pengen diselesaikan sama Allah, apa yang kita lakukan? Masya Allah langsung jadi orang soleh. Ya, pada saat masa-masa ujian dulu, pada saat kuliah, masih ingat? Yang biasanya sholat subuhnya telat-telatan, di hari ujian, Masya Allah tepat waktu sholatnya. Kenapa? Dia sadar, dia pengen dimudahkan sama Allah. Pada saat dia apply pekerjaan, mau kerja di satu tempat, Masya Allah doanya beda seperti setelah dia dapat kerjaan. Betul tidak? Ketika seorang dapat musibah, menunggu jalan keluar, dia lebih rajin beribadah, lebih rajin sholat daripada pada saat dia tidak mendapatkan kondisi tersebut. Sehingga ini yang disebutkan oleh para ulama. Di antara disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Ya, kata beliau bahwa di antara cara kita beribadah kepada Allah adalah menunggu jalan keluar. Ya, dan sebagian orang sengaja dia nggak mau berdoa supaya nggak kepikiran sama masalahnya. Paham betul? Jangan, justru ini adalah cara Allah agar mendekatkan diri kita kepadanya. Allah sengaja, Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah, memberikan ujian, memberikan kesulitan hidup. Dan ini adalah hakikat dari kehidupan teman-teman sekalian. Jangan pernah berharap kesempurnaan pada saat kita berjalan di atas muka bumi ini. Jangan pernah berharap kesempurnaan. Semua pasti ada kekurangan, semua pasti ada kesulitan. Ini adalah hakikat kehidupan dunia. Kita mau makan, makanan yang kita makan itu ada efek sampingnya, betul tidak? Makan kebanyakan diabetes, makan gorengan kebanyakan kolesterol. Banyak isunya. Kita sekarang mau kumpul sama teman-teman, subhanallah. Ya, ternyata ada orang yang akhlaknya kurang bagus mungkin dan lain sebagainya. Ini harusnya kumpul teman atau enggak? Ya sudah, ini kehidupan dunia seperti itu. Enggak ada yang sempurna. Kita kerja di tempat A, ada kekurangannya. Kerja tempat B, ada kekurangannya. Kita punya istri, punya suami, ada kekurangan. Inilah kehidupan dunia. Dan inilah cara Allah agar menjadikan kita terus berharap kepada Allah, terus berdoa kepada Allah, terus meminta kepada Allah. Kesempurnaan kapan didapatkan? Nanti pada saat kita di surga. Makanan gak ada yang bikin kolesterol, gak ada yang bikin diabetes. Bahkan kita buang air kecil, buang air besar aja tidak. Bayangkan, tidak ada efek samping sama sekali, tidak ada sisi buruk negatif sama sekali di surga. Sama sekali. Sehingga sudah, ya seorang muslim yang meyakini tentang hal ini, hidupnya akan mudah. Gak bakal banyak nuntut ke orang lain. Karena dia sadar, saya hidup di dunia, dunia tempatnya kekurangan, tempatnya musibah, tempatnya ujian, banyak sisi negatif dalam setiap perkara yang kita lihat sekarang. Sekali lagi, apa hikmahnya? Agar kita bergantung sama Allah. Jadi jangan takut untuk berdoa kepada Allah, untuk berharap kepada Allah. Justru itu adalah cara kita mendekatkan diri kepadanya. Seperti itu ya. Semoga mencerahkan Allah.
Semoga menjawab ya sisters. Jangan putus akan doa berarti. Berdoa terus Berdoa untuk terus. jodohnya insya Allah ya. Dan satu pertanyaan terakhir mungkin sebelum ke tanya jawab Ustaz. Boleh, silakan. Ya, untuk baju hitam. Iya, baju hitam silakan. Yang di tengah maaf untuk yang belum kebagian tanya jawab, insya Allah nanti di bawah Ustadz akan ada tanya jawab yang lebih intimate untuk 2 orang penanya ya. Tanya aja info ke panitia. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini sebelumnya saya mohon maaf, mungkin pertanyaan saya ini agak sedikit melenceng dari topik kita malam ini Pak Ustadz. Cuma menurut saya ini akan menjadi suatu intervensi yang mungkin cukup berat yang akan saya hadapi dalam waktu dekat ini. Kebetulan saya baru mu'alaf Pak Ustadz. Masya Allah, Baru Masya maaf. Allah, Allah mubarak. Baru 2 hari. Masya Allah, Baru Allah 2 hari, mubarak. Ustadz. Masya Semoga Allah, istiqomah. Alhamdulillah. Insyaallah. Pertanyaan saya awalnya adalah orang yang punya kepercayaan yang sangat fanatik Pak Ustadz. Sebelumnya. Kepercayaan? Yang sangat fanatik sebelumnya. Ya, dari non muslim. Terus terang menjadi seorang mu'alaf itu tidak ada yang memotivasi saya Pak Ustadz. Tidak berdasarkan dari pasangan saya, tidak dari orang tua saya, bahkan dari orang tua saya, tidak dari teman saya juga. Yang menjadi pertanyaan buat saya adalah jika suatu hari nanti dan pastinya akan saya hadapi momentum di mana saya akan terintervensi dengan keluarga dan orang tua saya dan mungkin saudara-saudara saya. Apa nasihat dari Pak Ustadz dan apa yang bisa saya sampaikan kepada mereka sehingga harapan saya mereka bisa mengikhlaskan saya untuk menempuh jalan iman saya sendiri atas pilihan saya Pak Ustadz. Karena jujur saya anak pertama dari 3 bersaudara, saya yang seharusnya menjadi contoh buat mereka dan saya udah bisa membayangkan nantinya seperti apa ini huru-hara yang terjadi di keluarga saya. Seperti itu Pak Ustadz. Dan sampai detik ini memang satu pun belum ada yang tahu Pak Ustadz. Subhanallah. Satu pun belum ada yang tahu sebenarnya. Nah, nasihat apa yang mungkin Pak Ustadz bisa berikan kepada saya supaya bisa istiqomah dan menjadi bekal buat saya kepada orang-orang ataupun keluarga saya, bahkan orang tua saya nantinya yang bisa menjadi harapan buat saya, ujung-ujungnya bisa mengikhlaskan saya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan hati Mas dan kita semua di atas Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan istiqomah ya kepada antum dan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita di atas Islam, di atas tauhid, di atas keimanan, dalam kondisi husnul khatimah. Ada seorang sahabat yang bernama Amr bin As radhiyallahu anhu ardah. Beliau adalah sahabat Nabi yang dahulunya kafir, yang dahulunya menyembah berhala dan memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Amr bin As ini dijuluki oleh orang-orang Makkah dengan Dahiyatul Arab, orang yang paling cerdas yang ada di negeri Arab. Amr bin As. Pada saat beliau mau masuk Islam, datang kepada Nabi, terlihat bahwa Amr bin As ragu-ragu. Maju, mundur, seakan ada sesuatu yang mengganjal di hatinya sehingga dia tidak bersegera untuk masuk ke dalam Islam. Nabi SAW melihat ya Amr bin As. Kemudian Nabi SAW bertanya, wahai Amr, apa yang membuatmu ragu? Ayo masuk ke dalam Islam. Lihat, orang cerdas. Amr bin As mengatakan, ya Rasulullah, hatta ashtarit, aku tidak mau masuk Islam sampai aku memberikan satu syarat. Kalau syaratku terpenuhi, aku mau masuk Islam. Apa syaratnya? Kata Amr bin As, syaratku adalah seluruh dosa-dosa yang pernah aku lakukan, semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Amr, ya Amr, ama ta'lam, wahai Amr, tidakkah engkau tahu annal Islam yajubbu ma qablah, bahwa keislaman seseorang akan menghapuskan seluruh dosa dan maksiat yang pernah dia kerjakan sebelumnya.
Wa anna taubata tajubbu ma qablaha, dan sesungguhnya taubat seseorang akan menghapuskan dosa sebelum dia bertaubat. Wa annal hajja yajubbu ma qablah, dan bahwasanya haji yang dilakukan oleh seseorang ini akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sehingga Anda ucapkan selamat kepada Anda yang baru saja masuk Islam, karena orang yang masuk Islam dosa-dosanya bersih seluruhnya. Tidak punya dosa sedikit pun. Seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid, pernah beliau berperang, di tengah-tengah peperangan dia berduel dengan seorang musuh. Subhanallah, musuhnya pedangnya jatuh. Pedangnya jatuh, kemudian dia pun terpojokkan oleh Usama bin Zaid. Pedangnya Usama dihunuskan ke wajahnya. Apa kata orang ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kira-kira kalau antum jadi Usama, apa yang antum lakukan? Dari tadi ngebunuhin orang, berusaha ngebunuh kita, begitu dia jatuh pedangnya, dia syahadat. Akhirnya dibunuh sama Usama. Sampailah kabar ini kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan kepada Usama, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, wahai Rasulullah, demi Allah, sebelumnya dia membunuh kaum muslimin. Dia mengucapkan syahadat karena ingin melindungi dirinya. Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan, apa yang kau akan katakan kepada la ilaha illallah ketika la ilaha illallah datang di hari kiamat untuk membela orang ini. Kata Usama, Nabi terus mengucapkan itu. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus diulang-ulang oleh Nabi. Lihat pembelaan Nabi kepada orang kafir yang membunuh kaum muslimin karena sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dibela habis-habisan oleh Nabi SAW. Sampai Usama mengatakan, demi Allah, aku berharap hari itu aku belum masuk Islam. Aku berharap hari itu aku belum masuk Islam, setelah itu aku masuk Islam. Apa maksudnya? Dosanya sangat besar. Usama merasa dosanya ini gak akan dihapuskan kecuali kalau dia mengulangi masuk Islamnya. Lihat, saking besarnya syahadat, saking besarnya masuknya seseorang ke dalam Islam, seluruh dosa-dosanya dihapuskan. Ya, sehingga nasihat Anda adalah, yang pertama, pelajari Islam lebih dalam. Karena segala sesuatu itu dimulai dengan ilmu terlebih dahulu. Tahukah antum semua bahwa apa ayat pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Wahyu yang paling pertama turun apa bunyinya? Iqra. Bacalah. Bayangkan Nabi baru jadi Nabi, perintah pertamanya apa? Iqra, bacalah. Kata para ulama, ini adalah isyarat bahwa yang pertama kali dilakukan oleh seseorang pada saat dia mau berislam, mendalami Islam, adalah belajar ilmu agama. Ya, dan ini kewajiban bukan hanya yang baru masuk Islam. Yang sudah masuk Islam dari lahir, ya, yakin sudah cukup ilmunya, yakin sudah bisa istiqomah di atas agama. Maka ilmu itu nomor 1. Ilmu yang menguatkan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Lihat bagaimana Allah mengapresiasi orang yang mau belajar. Kata para ulama, hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang belajar akan dimudahkan masuk surga. Bukan orang yang berilmu. Orang yang berilmu lebih lagi, keutamaannya lebih besar lagi. Tapi sekedar dia mau belajar, meluangkan waktunya untuk belajar, dia buka buku, dia datang ke majelis ilmu, bertanya, menganalisa, mendalami Islam, maka ini cukup agar dia dimudahkan jalannya menuju surga. Ya, sehingga yang pertama adalah belajar. Silahkan diluangkan waktunya ya untuk mas yang bertanya dan juga untuk teman-teman semuanya. Ya, luangkan waktu 1 pekan minimal 1 kali hadir majelis ilmu. Ya, entah di tempat ini atau tempat lain, gak masalah. Tayyib, belajar ilmu agama. Kemudian, yang kedua adalah usahakan untuk memiliki lingkungan yang baik. Karena teman-teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, itu yang akan menguatkan kita. Ya, sehingga pilih-pilih lingkungan. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya?
supaya keluarga bisa menerima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, dan ayat ini menjelaskan kepada kita tentang hakikat dari keimanan. Sebetulnya bagaimana nasib orang yang beriman itu seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang yang mengatakan aku beriman menyangka bahwa dia akan ditinggalkan oleh Allah begitu saja tanpa diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang yang datang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladhina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Subhanallah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa setiap orang yang beriman akan diuji oleh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kita menunjukkan kepada Allah bahwa kita tegar di atas keimanan kita. Kita menunjukkan kepada Allah kita berjuang agar kita tetap istiqamah. Ya Allah, hamba berjuang, hamba berusaha sambil berdoa, sambil belajar, sambil mencari lingkungan yang baik. Sehingga ini adalah langkah yang harus ya kita sadari pada saat kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pasti ada ujian, sehingga harus kita lakukan adalah kita bersabar untuk melaluinya. Jadi jangankan yang baru masuk Islam ya, yang udah Islamnya lama aja mas, masih suka dicibir sama keluarganya. Benar gak? Ujian itu datang. Siapapun biasanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara yang paling ampuh untuk melalui ujian semacam ini adalah memiliki akhlak yang baik. Peduli kepada keluarga. Ya, jika kita punya harta, kita suka memberi kepada mereka. Jika kita punya pikiran, ide, kepedulian, kita hadir untuk mereka pada saat mereka sulit. Ada yang sakit, kita kunjungi. Ya, kita saling memberikan hadiah kepada keluarga kita, kepada orang-orang terdekat kita. Ini biasanya akan memudahkan kita untuk diterima oleh mereka. Ya, dan juga Nabi SAW, Rasulullah sebelum beliau diutus untuk berdakwah, Nabi SAW dipersiapkan oleh Allah dengan akhlak yang sangat mulia. Sehingga Nabi SAW terkenal dengan julukan apa sebelum menjadi Nabi dan Rasul? Al-Amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah, orang yang jujur. Ini adalah sosok Nabi Muhammad. Akhlaknya sangat bagus. Dan subhanallah, yang namanya akhlak baik, ini sulit untuk ditolak sama orang. Betul tidak? Sulit. Ya, antum sekarang suka ngasih hadiah, ya suka datang, mengunjungi, silaturahmi, ya menolong orang lain, memberikan makan kepada orang lain, menjenguk orang yang sakit. Ini nggak bisa ditolak, kebaikan-kebaikan seperti ini. Sehingga kalau kita bisa menjelaskan sedikit-sedikit ya tentang keislaman kita, tentang keimanan kita, silahkan. Tapi kalau kemudian ini menuai konflik, ya kita nggak bisa panjang lebar dalam menjelaskan, ya sudah. Kita fokuskan dengan kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Semoga ini bisa meluluhkan ya hati mereka dan bisa mengikhlaskan ya perubahan dari teman yang tadi bertanya. Mungkin seperti itu ya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah, Ustaz, semoga jawabannya terjawab ya pertanyaannya ya, dan Allah selalu jaga brother di jalan keistiqomahan insyaallah. Ustaz, sebelum kita tutup mungkin ada kuis. Boleh Ustaz? Berapa pertanyaan? Dua Ustaz. Baik, pertanyaan yang pertama. Dua sisters, silakan. Sebutkan dalil yang menjelaskan, di sister dulu atau brother? Sisters dulu. Sister dulu. Sebutkan dalil yang menjelaskan tentang makna keikhlasan yang tadi kita sebutkan. Silakan sisters. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu di An-Nahl ayat 66 yang terkait susu yang murni itu. Mumtaz, barakallah. Dapat Ustaz ya? Alhamdulillah. Sekarang brothers, silakan Ustaz. Kemudian pertanyaan kedua. Sebutkan 4 langkah menuju keikhlasan. 4 langkah menuju keikhlasan. Yang di depan nih Masya Allah nih Ustaz ya. Tadi di depan, sekarang langsung jawab, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati. Betul. Yang kedua memutuskan harapan kepada manusia dengan memutuskan pujian dan imbalan.
Yang ketiga, berusaha menyembunyikan amal. Yang keempat, bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, catatannya banyak banget Ustaz, lengkap Ustaz. Masya Masya Allah. Allah. Allahumma Masya Allah. barik. Mumtaz. Dan sekarang sister satu lagi Ustaz. Dan brother Pertanyaan satu lagi. berikutnya Ya. untuk sisters. Subhanallah ya, bikin pertanyaan lebih sulit daripada menjawab ya. Em, sebutkan sebutkan dalil yang menjelaskan tentang pentingnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai keikhlasan. Silakan sisters, ada? Dalil poin yang pertama. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillah. Dalilnya untuk poin yang pertama adalah hadis barang siapa yang mengenal Allah maka dia akan takut kepada Allah dan menjalankan perintah Allah. Ya, bukan itu bukan hadis. Eh, Ada lagi yang sama lain? cara untuk mengenal Allah adalah dengan Asmaul Husna. Cara mengenal Allah dengan Iya. Asmaul Husna. Ada dalil yang saya sebut tadi. Ada yang nyatet. Ada yang nyatat? Kalau nggak salah saya nggak nyebut nomor ayatnya. Tapi saya sebut dalilnya. Ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa pengagungan kepada Allah itu yang menjadikan seorang ikhlas. Ada? Nah, kita ganti yang jawab, silakan sisters. Ini agak susah sih. Agak susah Ustaz ya. Bismillah. Ya, silakan. Dalilnya barang siapa mengenal Allah maka akan semakin takut kita dan akan semakin taat beribadah. Bukan, itu perkataan Ibnu Bukan. Qayyim al-Jauziyah. Bukan itu juga. Ada yang tahu? Ada yang tahu brothers? Silakan akhi. Silakan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah qadri." Mumtaz, barakallahu fiik. Az-Zumar ayat 11. Sister udah dijawab dulu sama brother sisters. Maaf ya. Tenang, masih ada satu lagi, tenang. Yang tadi mau jawab tahan dulu. Betul, jadi dalilnya adalah surat Az-Zumar ayat 67. Ya. Tadi saya sebutkan ya, Allah berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Tidaklah mereka orang-orang kafir Quraisy itu mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya. Kenapa mereka tidak mengagungkan kenapa mereka berbuat kesyirikan? Karena tidak mengagungkan Allah. Sehingga bisa difahami bahwa orang yang mengagungkan Allah, dia akan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz. Siap. Satu lagi sisters tadi yang mau jawab tapi udah keduluan. Silakan. Siap. Mic-nya jangan kemana-manain dulu. Nah, ini nih. Ya. Tolong sebutkan apa tips yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah untuk meraih keikhlasan. Tips untuk meraih keikhlasan. Silakan. Ada catatannya? Sister silakan. Insya Allah hadapi sifat tamak yang ada di dalam diri dan sembelihlah dia dengan pisau keputusasaan. Lalu keinginan untuk dipuji, bersikap zuhud atas sebagaimana pecinta dunia. Dan yakinlah sepenuh hati bahwa tidak ada satupun yang dapat diharapkan dari manusia. Mumtaz, barakallahu fiik. Cukup Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dapat juga sister. Silakan. Alhamdulillah semua Ya, sudah. Jadi boleh Anda sempurnakan ya. Silakan Ustaz. Jadi kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah sekali lagi bahwa caranya adalah ya, pertama-tama hadapilah sifat tamak, kemudian sembelihlah dengan pisau keputusasaan. Kemudian yang kedua, hadapilah keinginan untuk dipuji, bersikap zuhudlah, abailah terhadap ya pujian manusia sebagaimana abainya pecinta dunia terhadap akhirat. Seperti itu. Alhamdulillah semua sudah selesai. Alhamdulillah. Sekali lagi Ustaz, terima kasih atas Barakallahu ilmu dan nasihatnya kita hari ini. Jazakallah khair, barakallahu fikum, dan teman-teman, brothers sisters, terima kasih atas kedatangannya, dan insya Allah kita ketemu lagi 2 pekan lagi di tempat yang sama, waktu yang sama di The Rabbanians. Saling ngedoain ya, semoga kita selalu berada di jalan Allah yang hak, dan kita semoga insya Allah juga bertemu kembali di surganya Allah nanti insya Allah ya. Apabila saya ada salah kata mohon
maafkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hati-hati di jalan yang mau pulang, dan tadi untuk yang dapatkan hadiah bisa datang mendekat ke stage. Silakan.